Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd wa ba'da tahiyyah. Para rawuh Dewan Guru Pondok Pesantren As-Siddiqiyah 9, para wali santri dan seluruh yang hadir, anak-anak, mudah-mudahan terus kita mendapatkan karunia, ridho dan limpahan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Mudah-mudahan dengan ngaji ini kita dan keluarga kita, saudara-saudara dekat kita tambah sehat. Yang punya penyakit mudah-mudahan gak kumat. Mudah-mudahan nanti para santri kalau sudah menjadi alumni jadi orang yang bermanfaat, baik jadi kiai, pengusaha maupun pejabat, yang mudah-mudahan terus-menerus mikirin kepentingan umat dan rakyat. Dan mudah-mudahan nanti di akhirat kita mendapatkan syafaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Malam ini alhamdulillah kita hadir di majelis malam Rabu, rutinan malam Rabu Pondok Pesantren As-Siddiqiyah 9. Mudah-mudahan sesuai dengan janji Allah dalam surah Al-Anfal, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan mengadab, tidak akan memberikan bala petaka, malapetaka, bala bencana kepada masyarakat, kepada kaum, wa anta fihim, dan kamu wahai Muhammad ada di tengah-tengah mereka. Artinya ketika kita rajin membaca sholawat, insya Allah Allah akan membebaskan kita dan mudah-mudahan menghindarkan kita dari corona. Amin. Dari malapetaka dan bencana-bencana yang ada. Amin ya Rabbal. Dan yang kedua, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah juga akan menghindarkan dari bencana apabila masyarakat dan kaum itu senantiasa beristighfar, melantunkan kalimah-kalimah istighfar yang alhamdulillah malam ini kedua-duanya kita laksanakan. Selain kita membaca Ratibul Haddad yang tentunya juga ada kandungan-kandungan sholawat dan istighfar. Amin ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan kita sekali lagi yang kurang sehat jadi seger waras. Yang punya hutang mudah-mudahan cepat lunas. Yang ngantuk mudah-mudahan ketiduran gak bablas. Amin. Kajian kitab fikih kita ada qada'il hajah, etika orang yang sedang buang kotoran atau buang air kecil, juga termasuk air besar. Itu ada etikanya, diatur dalam kitab fikih, dan ini juga erat kaitannya dengan akhlak. Yustahabbu liqadil hajati ayyaqula inda dukhulihi baital khala. Ketika kita masuk WC disunnahkan, dianjurkan membaca Bismillahi a'udzu billahi minal khubuthi wal khaba'ith.
Dengan nama Allah saya berlindung kepada Allah dari gangguan setan. Wa ayyaqula inda khurujihi, ketika keluar dari WC atau menyelesaikan buang airnya, maka kita disunnahkan, dianjurkan membaca alhamdulillahilladzi adhaba annil adha wa afani. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesakitan wa afani, dan menyehatkan saya. Orang kalau sudah buang air itu mesti lega, tambah sehat. Amin. Ada nggak orang yang habis mengeluarkan kotoran nyesel? Mesti tambah seneng, tambah sehat. Dan kita minimal membaca alhamdulillah. Itu hukumnya sunnah. Wa yahrumu alaihi, menurut Imam Syafi'i diharamkan orang yang qadil hajah, buang kotoran itu, ayyastaqbilal qiblata au yastadbiroha, menghadap atau membelakangi kiblat. Dilarang, haram. Jangan sampai kita mencari kiblat atau membelakangi kiblat. Itu namanya tidak menghormati bagian tanda-tanda kebesaran Allah, termasuk Ka'bah. Bahkan dalam keterangan kitab yang lain, kita sengaja menghadap matahari, juga menghadap rembulan, itu termasuk makruh. Kemudian apalagi itu, tapi diharamkan itu fis sahra, ketika kita di alam terbuka. Kalau di WC yang tertutup, yang ngadep sesuai WC nggak apa-apa, itu sudah dibikin seperti itu. Tapi kalau di tempat terbuka menghadap atau membelakangi kiblat, itu bahkan ada ulama yang mengharamkan. Kemudian wa ayyabula fauqa qabrin, kencing di atas kuburan, kurang kerjaan ini. Bahkan ada keterangan orang yang kencing di atas kuburan biasanya menyebabkan kelaminnya belang. Kalau nggak percaya besok dicoba 3 kali aja. Wa yukrahu lahu ayyabula qa'iman. Selanjutnya dimakruhkan kita berdiri kencing sambil berdiri. Ini cah lanang biasa, apa meneh berdiri sambil melukis. Nah, kadang-kadang penyakitnya masya Allah. Wa fil ma'ir raqidi, dimakruhkan kencing air yang tenang. Belik itu cuma semeter kali 2 meter, lah kok diuyui. Kayaknya atus neng jeding, pipis juga di kamar mandi. Makruh itu hukumnya. Makruh itu dibenci. Paling enggak temennya juga membenci, gara-gara enak kencing di tempat air yang tenang-tenang. Itu artinya enggak mengalir, termasuk di kolam renang. Wa tahtas syajaratil muthmirati, di bawah pohon yang berbuah, pohon-pohon yang terutama yang cepat buahnya. BAB di pinggir pohon semangka. Kok begitu wong ngerti ora kae iki tahu tak uyui misalnya. Tapi kalau pohon yang lama masih mending lah, kelapa itu kan nggak berasa. Tapi kalau semangka, timun, diuyui sak buah-buahnya bisa. Waduh, ini kadang-kadang seneng mungkin karo mesem. Wa fi mahabbirri, dan di arah angin. Anginnya pas lagi ke kulon, nah dia ngadep atau membelakangi angin itu ben digawa angin kancane ben mambu. Termasuk ketika buang angin itu jangan malah dideketin temennya, harus menghindar. Meskipun nggak ketahuan sama temennya, tapi temennya yo bingung, ini kok begini baunya gitu. Bau orang buang angin itu kayak baunya aspal campur minyak goreng basi.
Wal mughtasali, tempat mandi tapi nggak dibersihkan, itu jangan sampai. Kalau di tempat mandi ya nggak apa-apa, tapi dibersihkan. Wal mahallis sulbi, di tempat yang keras, cor-coran, nggak ngeresep, itu juga hukumnya makruh. Enek terpal, ngerti terpal kuwi gak resep diuyui. Enek ember piring diuyui, ngawur rek. Wathaqbi, termasuk di lubang. Mending kalau yang keluar kecoa, kalau yang keluar tikus atau ular gimana itu, kencing di lubang. Keluar ular melihat ular nanti. Dijaga, jangan ngencingin lubang. Watakallumu, BAB atau buang air kecil sambil ngomong-ngomongan, apalagi video call. Gak penting itu, gak boleh ngomong-ngomongan saja makruh. Kecuali ada yang butuh, misalnya tolong ambilin gayung, itu ada kaitannya dengan istinja, maka tidak dimakruhkan. Tapi kalau omong-omongannya gak penting, ya berarti makruh. Li ghairi hajatin, ngomong-ngomongan tadi tanpa ada kebutuhan yang kaitannya dengan istinja. Wa hamlu ma fihi dzikrullah, termasuk dimakruhkan, bahkan ada yang berpendapat diharamkan membawa sesuatu yang ada kaitannya dengan nama Allah, baik itu Allah atau Asmaul Husna, Ar-Rahman, Ar-Rahim dan seterusnya, dibawa ke kamar mandi. Tulisan itu hukumnya ada yang berpendapat haram, ada yang berpendapat makruh. Jadi mudah-mudahan etika beristinja atau membersihkan diri setelah istinja, buang air kecil maupun buang air besar, bisa kita lakukan dengan baik dalam rangka meniru akhlak dan perilaku baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya kita membaca kitab Irsyadul Ibad. Niki yang kita baca ini kaitannya dengan istighfar setelah sholat 5 waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kharajahu Ibnu Sina wa Abu Ya'la anil Barra qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man istaghfarallaha dubura kulli salatin thalatha marratin faqala astaghfirullahal la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Siapa yang mengucap astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum 3 kali setelah menjalankan sholat, wa atubu ilaihi, astaghfirullah wa atubu ilaihi, atau astaghfirullahal la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi 3 kali. Wa in kana qad farra minaz zahfi, meskipun dia pernah kembali dari perang, maka diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Padahal nggak ikut perang saja, Kanjeng Nabi menyatakan ia adalah orang yang munafik. Kalau ikut perang pulang, itu masalah lagi. Masalahnya apa?
bikin down teman-temannya, mendingan nggak ikut sekalian. Setelah down musuh tambah pede karena anggota kekuatan tentara Islam berkurang, tambah semangat musuhnya, dan itu diancam oleh Allah masuk di dalam neraka jahanam. Tetapi kalau dia selesai melaksanakan sholat mengucap astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 kali saja setelah sholat, maka diampuni dosanya oleh Allah. Wa yazidu fihi al-'azim ba'da subhi wal maghrib, dan ditambahkan astaghfirullahal azim, kata-kata al-azim setelah sholat maghrib dan sholat subuh. Jadi istighfar wiridan itu penting. Kur maca astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Penak ngomong ngono lah. Niku setiap habis sholat dibaca 3 kali, maka meskipun dia pernah nopo niku kembali atau menyerah dalam ketika perang, padahal punya dosa yang sangat besar, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Kemudian dikatakan juga, diriwayatkan oleh Imam Muslim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manis tabaha man sabbaha Allah fi duburi kulli salatin 33 wa hamidallaha 33 wa kabbarallaha 33. Siapa orang yang selesai melaksanakan sholat 5 waktu kemudian membaca tasbih subhanallah 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 sampai 33 kali. Subhanallah bihi alhamdulillah 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 33 kali. Setelah itu membaca takbir 33 kali. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Jadi tahmid, tasbih, takbir 33 berarti berapa itu jumlahnya? 99. Kemudian dilanjutkan dengan membaca la ilaha illallah, yaitu digenapin menjadi 100 kali. Raketan tahlilnya sekali la ilaha illallah. Wa qala tamamal mi'ati la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Digenepin dengan tahlil sekali ditambah dengan kalimah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir ghufirat khotoyahu wa in kanat mithla zabatil bahri. Dosa-dosanya diampuni oleh Allah meskipun dosa-dosanya itu sejumlah busa untuk sing enek ning lautan. Sama iso ngitung untuk enggak? Jadi membaca tahmid alhamdulillah, sebelum tahmid membaca tasbih subhanallah 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 berapa kali tadi? 33 kali. Terus membaca tahmid alhamdulillah 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 33 kali. Kemudian baca takbir Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar 33 kali. Disempurnakan 100 dengan membaca la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Meskipun itu hanya sekali, genapin menjadi 100 kali, maka diampuni dosa-dosanya meskipun sejumlah busa atau untuk yang ada di lautan. Terus ini ojo gara-gara itu akhirnya ya wis aku tak dosa sakarku engko mesti di ngapura. Jangan begitu. Masalahnya kenapa? Ada ulama yang berpendapat
Kalau orang punya dosa diampuni dengan orang yang tidak punya dosa itu tetap beda. Bedanya apa? Ibarat kertas itu kalau masih baru itu gres, kelihatan masih jernih. Tapi kalau diampuni ibarat dihapus. Dihapus itu nggak enak bekasnya. Jadi kalau yang akhirat kira-kira ada uang kok rotok burek lah, itu berarti dia ampun dosanya, tapi wakeh dosanya rotok burek-burek gitu. Mulanya jangan terus gara-gara diampuni kita semau-maunya kita, akhirnya kita sering berbuat salah. Dan istilah orang sekarang menyebut STMJ, sholat terus maksiat jalan. Nah, mudah-mudahan dengan ngaji kita ini, mudah-mudahan kita tidak banyak berbuat salah dan dosa, amin. Dan kita terus mendapatkan ampunan dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala.